Ya, selamat datang di channel gue Green Wombat. Gue nggak bisa nahan ketawa gara-gara intro gue sendiri. Jadi kemarin ada yang nyaranin intro, terus gue nggak tahu gue harus masukin apa, jadi gue masukin itu. Itu dari Mas Jofrin ya. Pokoknya gitulah. Oke, nanti kalau gue bikin sendiri. Pokoknya intinya itu. Oke, langsung masuk ke video aja. Jadi pertama kita lihat dari lanjutan video gue yang kemarin, yaitu tentang crankshaft gitu ya. Jadi itulah perkembangan zaman, di mana selalu ada improvement gitu loh, dan improvement itu lama-lama akan terdeviasi gitu. Jadi kalau dulu itu kan mesin-mesin itu ya crankshaftnya ya modelnya satu jenis gitu kan. Kemudian mulai differentiate antara yang memang daily use sama untuk racing use only dan lain sebagainya. Ya intinya sih seperti itu ya gitu kan. Terus kemudian kita masuk nih ke bahasan yang beneran ZX25R. Gue tau gue nggak pakai ZX25R, gue nggak mampu beli ZX25R, jadi tolong maklumin gue pakai motor yang ini gitu ya untuk bahasan. Karena kalau gue ada ZX25R, kalau gue punya ZX25R pasti gue udah pakai ZX25R. Oke, lanjut masuk bahasan. Yang pertama, what to expect from ZX25R. Ya itulah. Crankshaftnya yang model seperti itu ya, artinya dia memang orientasinya bukan pada torsi gitu loh. Dan kita bisa melihat ya dari masa crankshaftnya aja dia bisa dikatakan motong masa mesinnya itu cukup banyak gitu ya dari crankshaftnya. Mungkin bisa dikatakan setengahnya masa crankshaftnya itu loh, dibandingkan dengan crankshaft yang kalau kita buat bundar semua gitu kan. Terus kemudian kalau kita lihat model crankshaftnya juga kan, kalau ada yang pernah bongkar dilihat di situ balancernya kecil banget gitu ya. Dia tetap ada balancer, jadi perlu diketahui dia tetap ada balancer walaupun balancernya itu cuma secuil gitu ya. Itu yang dikatakan balancer. Jadi balancer itu nggak mesti seperti bentuk roda gitu ya, nggak mesti sebagai flywheel dan lain sebagainya. Enggak, balancer itu intinya yang membuat crankshaftnya itu tetap balance gitu loh. Jadi karena tetap ada error gitu ya, walaupun ukurannya sangat kecil gitu, apalagi itu benda putar gitu loh. Walaupun memang semakin tinggi putarannya dia akan semakin balance, tapi dia tetap butuh di RPM bawahnya gitu loh. Oke, what to expect from ZX25R? Untuk di RPM bawah ya kita udah tahu lah yang kayak gimana gitu ya, performanya juga kalian mungkin udah lihat YouTuber lain gitu ya yang kayak gimana gitu kan. Gue lebih fokus pada penggunaan dalam daily use gitu. Gue sempat bilang gue nggak bakalan beli ZX25R untuk penggunaan harian gitu loh. Sekalipun gue ada duitnya gue nggak akan beli, dan nyatanya gue nggak ada duit makanya gue nggak beli, intinya gitu. Jadi di sini gue bakal menjabarkan kenapa gue nggak beli ZX25R sekalipun gue ada uangnya. Pertama, gue ngelihat dari bentuk mesin ya, dari bentuk mesin memang dia olinya tidak terlalu banyak walaupun dia 4 silinder gitu ya. Kalian bisa lihat sendiri di katalognya Kawasaki. Hanya saja dengan bentuk crankshaft yang seperti itu, artinya pelumasan olinya itu dia akan lebih cenderung lebih spesifik, gimana ya, intinya nggak boleh salah lah gitu loh. Dia harus sangat presisi gitu. Karena apa? Kalau misalnya dia benda putar ya kan, kalau dia benda putar maka fluidanya akan lebih mudah melumasi gitu loh, kalau dia agak bundar gitu. Sementara crankshaftnya ZX25R enggak, dia memiliki sudut, ada sikunya dan lain sebagainya gitu loh. Artinya apa sih gitu ya? Pertama distribusi panas gitu ya. Distribusi panas ZX25R itu akan lebih sulit dibandingkan dengan motor dengan crankshaft yang pada umumnya normalnya gitu loh. Artinya di sini ya penggunaan radiator ZX25R nggak bisa sembarangan gitu untuk daily use gitu loh. Bahkan bisa dikatakan untuk penggunaan daily use akan lebih ribet dibandingkan penggunaan racing use only gitu. Karena kalau lu cuma buat track day di sirkuit segala macam, lu pakai air jeding gitu ya, nggak mesti air jeding sih, pokoknya air mineral, dia aman gitu, karena dia ada di kecepatan tinggi, cruising di antara 100 sampai 140, di tikungan di 60-70 itu aman gitu loh, mesin akan dingin. Tapi kalau untuk daily use dia akan lebih panas gitu loh. Terlebih dia ada fairingnya gitu kan. Itu yang dari pertama ya, dari suhu gitu ya. Terus dari fuel consumption gue nggak usah bahas ini, gue udah pernah bahas ini di video gue yang sebelumnya. Ternyata benar gitu kan, estimasi fuel consumptionnya 11-12 sama mesin 600 4 silinder dan lain sebagainya gitu kan. Bahkan dengan 1000 cc 4 silinder dia lebih boros gitu. Terus untuk yang perawatan ya, bukan perawatan tapi gue lebih concern karena dia dari Kawasaki gitu. Karena gue udah pegang beberapa jenis Kawasaki, beberapa unit Kawasaki.
dan silinder kapasitinya juga bervariasi gitu. Ada salah satu masalah gitu ya dengan mesin-mesin Kawasaki yang yang menggunakan RPM tinggi gitu, high RPM, itu ada di guide valve-nya dia gitu loh. Dan gue di sini nggak melihat, gue udah lihat dari konstruknya, gue udah buka webnya, terus kemudian gue pelajari, dia tidak banyak perubahan di bagian guide valve-nya. Ini yang agak riskan gitu ya untuk sekelas ZX 25R gitu loh. Apakah nanti akan bermasalah gitu ya di guide valve-nya seperti Ninja 250, Ninja 650 gitu kan, atau Z250, Z650 semuanya sejenis atau enggak ya, gue nggak tahu gitu loh. Mungkin untuk tensioner karena dia di tengah gitu ya, dia lebih balance, mungkin dia lebih oke gitu ya dibandingkan dua silindernya gitu. Tapi untuk guide valve ini gue sangat mewanti-wanti sekali gitu, apalagi kita lihat di sini teriakan RPM-nya di atas rata-rata 10.000 RPM gitu loh. Otomatis semakin tinggi RPM-nya maka kecepatan tap-nya juga akan semakin tinggi gitu loh. Apalagi per clap-nya gitu ya, per clap-nya juga gaya pegasnya juga harus semakin oke lah gitu buat nurut gitu loh. Beda sama piston, kalau piston dia tergantung dengan panjang langkah, kalau per clap kan enggak, dia bergantung sepenuhnya terhadap rotasi per menit mesin gitu. Terus kemudian yang gua takutkan soal sirkulasi olinya juga gitu ya, sirkulasi oli di cylinder head. Jadi artinya apa, mesin ini tidak bisa menggunakan oli-oli yang bisa dikatakan murah gitu ya. Sorry to say gitu loh. Mungkin dia harus pakai golongan VI atau golongan yang lumayan lah gitu ya. Misalnya PAO atau ester base oil yang seperti itu gitu. Dan harganya nggak ada yang murah gitu ya. Rata-rata 100.000 ke atas, sekalipun lu tim sesat pun dia dapat harganya cukup mahal gitu loh. Ya mungkin bisa untuk emergency gitu ya, kayak cuma buat 700-800 km lu bisa pakai MSX, Mediterranean SX dan lain sebagainya gitu, yang agak low end gitu di harganya. Tapi untuk penggunaan daily use dan untuk 2.000-3.000 km lu nggak bisa pakai oli-oli yang seperti itu gitu. Terus yang kedua ya memang ukuran pistonnya agak kecil gitu ya, tapi bukan berarti dia tidak bisa ada detonasi gitu. Gue lihat dari derajat webnya segala macam, lift cam-nya yang tergolong tinggi untuk ukuran 250 cc 4 silinder, yang artinya satu silindernya cuma 62 sekian cc. Lift cam-nya itu tergolong yang tinggi ya kan. Terus kecepatan mesinnya juga sangat tinggi gitu. Ini sangat amat rawan detonasi gitu loh. Jadi gue nggak tahu ya di buku panduannya seperti apa gitu, tapi gue kayaknya nggak bakalan melihat tulisan di buku panduan ZX 25R minimal 90 gitu ya, kayak misalnya contoh di mesin-mesin lain gitu. Feeling gue di 92 atau 95 itu sudah sangat minimal gitu loh, feeling gue gitu. Mungkin nanti untuk yang punya ZX 25R bisa dilihat buku panduannya. Tapi kalau gue pribadi, kalau gue punya ZX 25R, gue akan mengisinya di 95 lah, 95 atau 98 tergantung nanti adanya apa. Kalau gue tinggal di Karanganyar ya berarti adanya cuma di 98 gitu. Terus kemudian ada spekulasi lain gitu ya, kayak misalnya contoh ada yang berspekulasi apakah nanti akan keluar versi Z-nya atau enggak dan lain sebagainya, karena kita tahu di sini ada Ninja 250, ada Z250, ada Ninja 250 SL, ada juga Ninja 250 Mono, ada Z250 SL. Kemudian ada lagi kayak ya segitulah gitu. Bahkan Ninja 1000 pun ada Z1000-nya. Bahkan sekarang versi Kawasaki H2 sebetulnya dia ada H2 SX, ada ZH2, ada Kawasaki Ninja H2 gitu loh. Proyeksi gue sih not likely ya gitu, walaupun ada desas-desus, bahkan ada yang menyandarkan logo Kawasaki jadi ZX ya kalau nggak salah, gue gitulah pokoknya. Gue ngerasa nggak bakalan keluar ya versi nakednya gitu. Kalaupun keluar versi nakednya ini kayak lu bakal ngelihat Ducati Street Fighter gitu atau motor-motor Eropa yang dia punya nakednya, atau intinya kayak MV Agusta Brutale yang kayak gitu-gitulah. Jadi dia naked, tapi feeling lu gak naked bawa motor-motor kayak gitu. Itu bukan feeling motor naked itu. Apalagi ya, paling kalau misalnya dari pandangan gue sih itu gitu ya, gue yang nggak punya motornya gitu kan, cuma bisa berspekulasi. Terus kemudian dari ini ya, dari konstruk crankshaftnya lagi ya, balik ke konstruk crankshaftnya lagi. Crankshaft yang memiliki RPM tinggi gitu kan, crankshaft yang bisa support RPM tinggi, artinya di sini kita lihat juga dari konstruk conrodnya. Memang conrodnya juga mampu gitu ya untuk RPM yang tinggi juga gitu, sekitar 20.000 RPM. Bahkan kalau dilihat dari konstruknya mampu, gua nggak tahu bahannya seperti apa gitu, mungkin mampu gitu ya, karena kita lihat harganya juga sampai 100 jutaan. Tapi itu tadi gitu ya, untuk penggunaan daily gitu lah, apalagi high mileage, kita harus cek
per klepnya seperti apa gitu kan, terus kemudian penggerak klepnya juga bagaimana, kerenggangannya seperti apa gitu, karena mesinnya sangat kecil berarti toleransinya juga sangat minim gitu. Kalau untuk penggunaan 2 tahun 3 tahun ke depan, feeling gua sih yang harus diekspektasikan, kita harus, kalau bukan kita, sorry, yang punya itu harus sering-sering dicek lah klepnya seperti apa gitu. Dan ada satu dampak negatif lagi gitu ya, karena bentuk crankshaftnya seperti itu untuk penggunaan daily commute. Balik lagi, ini untuk penggunaan daily commute adalah bukan penggunaan daily commute, berarti untuk orang yang tidak ke sirkuit. Jadi misalnya motor itu pajangan gitu loh, motor itu pajangan doang. Ini bisa jadi bumerang gitu buat user ZX25R. Karena kalau motornya cuma dipanasin, dia cuma masuk RPM bawah doang dan dia tidak dibuka sampai RPM atas, dia bisa rawan apa ya, bisa dikatakan tensionernya itu lebih rawan gitu loh. Karena bebannya dia akan narik 4 piston gitu ya, narik 4 piston walaupun crankshaftnya ringan tetap aja pistonnya 4 gitu loh. Jadi gampang kendor gitu loh. Dia jadi beda gitu sama mesin-mesin yang memang silindernya cuma 2, cuma 1 gitu loh, walaupun pistonnya besar. Walaupun memang dia lebih balance gitu ya karena kanan kiri gitu loh. Ya lebih expect ke urusan tensioner seperti itu gitu loh. Jadi makanya kemarin gue sempat bilang gitu, this is not for daily commute bike, ini untuk track ready gitu loh. Jadi buat yang senang ke sirkuit gas-gasan ya enak banget motor kayak gitu. Jadi balik lagi ya, ini gue bukan basing ZX25R, no. Kalau gue punya uang berlebihan, gue pasti beli, dan itu cuma buat ke sirkuit gitu ya. Artinya gue mungkin beli tanpa surat, terus motornya nggak pernah keluar, cuma ke sirkuit doang. Ya kalau gue udah sultan, gue pasti seperti itu. Karena gue seneng, gue seorang speed freak juga gitu, apalagi motor 250 cc dengan kecepatan standarnya 190 km/jam. Well, that was very impressive gitu kan. Terus ya time attack-nya juga lumayan gitu ya untuk sekelas itu gitu. Balik lagi, gue bukan nge-basing ZX25R. No, I'm not basing that bike. I'm totally in love with the engine itu, apalagi sebetulnya ya seperti itu gitu. Cuman ya itu tadi, gue nggak ngelihat apa sih fungsinya itu untuk di jalan raya atau di jalan umum gitu loh. Ya kalau dikasih pasti gue ambil sih. Ya paling itu ya. Jadi ini perspektif dari konstruk yang kemarin, lanjutan konstruk yang kemarin. Paling segitu dulu dari gue. Kalau misalnya lu suka sama video gue, lu bisa like. Kalau lu nggak suka video gue, lu bisa dislike, terserah. Kalau lu pengen nyari teman-teman lu buat ngehujat gue, bisa di share. Wah, ayo hujat orang ini nggak masalah. Atau kalau lu senang berbagi gitu kan, segala macam bla bla bla, lu bisa kasih video gue ke orang yang lu buat sharing. Paling itu aja dari gue. Kita ketemu nanti di kesempatan lainnya. Green Wombat Talk.